Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi silakan duduk. Oke, hari ini siapa yang tidak berhadir? Siapa? Kartika. Oh, Kartika sama? Kartika saja. Satu orang saja tidak hadir ya. Sakit. Ya, oke, hari ini kita kegiatan layanan klasikal. Tentu materi hari ini berjudul membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Oke, sebelum kita mulai kita renungkan dulu ya. Artinya kegiatan ini untuk apa? Apa sih kita harus punya kesadaran dulu? Materi ini untuk apa sih untuk kita? Manfaatnya untuk apa sih? Bukan hanya untuk diri besar, tapi untuk kalian juga. Kita renungkan, oh materi ini sangat penting untukku ya, bahwa ini akan mempengaruhi dalam kehidupanku di masa yang akan datang. Ya, kalau dilihat dari topiknya membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan yang negatif. Ya. Kalau kebiasaan positif itu hal yang baik yang harus kita bangun. Kalau menghilangkan kebiasaan negatif itu hal yang harus kita hilangkan. Jadi kita harus sadar dulu itu. Oh, kegiatan hari ini aku hendak menjadi lebih baik. Aku hendak paham ternyata caranya menghilangkan kebiasaan negatif itu. Aku ingin lebih positif biar aku bisa meraih masa depanku lebih baik lagi. Jadi kita harus punya kesadaran dulu. Untuk apa materi ini didengarkan, disimak, ya. Sudah? Makan ya. Harap renungan awal ini bisa menjadi motivasi kalian awal untuk mau serius mengikuti kegiatan layanan klasikal. Adapun tujuan layanan disebutkan aja ya. Tujuannya ada apa? Yang pertama, kalian paham peserta didik mampu memahami tentang kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kebiasaan positif dan negatif. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan kebiasaan positif yang akan dibangun dan menghilangkan kebiasaan negatif. Dan yang terakhir, peserta didik membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan. Jadi ada 4 tujuan layanan. Oke, kita sedikit sebentar. Silakan cari temannya 2 orang, berdua maksudnya. Usahakan laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Ya, udah dapat? Oke, yang nggak dapat cukup melihat. Berdiri silahkan. Sudah dapat pasangannya masing-masing? Sudah ya. Yang tidak dapat pasangan duduk aja. Yang dapat pasangan, sudah ada yang dapat pasangan? Ada yang tidak dapat pasangan? Berapa orang? Berapa? Oh ya. Jika dapat pasangan nggak? Oh, dapat. Yang lain ada nggak? Ada sini yang dapat pasangan? Kita dapat? Ya, oke, yang tidak dapat pasangan duduk saja. Berarti hanya memantau dan melihat ya. Oke. Sekarang instruksinya adalah langkah yang pertama, kalian sweep dulu. Sweep yang menang itu adalah A, yang kalah itu adalah B. Ya, silakan sweep. Yang kedua ya.
berusaha membuka tanpa menyentuh. Iya, gimana? Ayo. Ayo, silakan. Gimana caranya kalau oke, tanpa menyentuh gimana caranya? Tanpa menyentuh. Tadi ada yang menggunakan sendok, terus ada yang meludahi, ya caranya dulu jadi kuning ya. Itu sangat-sangat memaksa banget gitu, nah ekstrim banget kalau sampai berbeda itu ya. Tapi intinya gini, makna dari permainan itu apa kira-kira yang kalian tahu? Kalau berhubungan dengan materi kita hari ini, ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Kerja sama kelompok yang lain. Oke. Kalau istilah kita membaca ya, game ini ya atau ice breaking ini bahwa ketika temannya mengepalkan dan kita memaksa, kira-kira hasilnya gimana? Nihil nggak? Tapi kalau misalkan dia tanpa dipaksa dia membuka sendiri, artinya itu dari mana kesadaran? Dari diri sendiri. Sama seperti kebiasaan, ya kebiasaan positif ataupun menghilangkan kebiasaan negatif itu harus punya kesadaran tanpa paksaan. Contoh, ya contoh peraturan sekolah itu karena terpaksa atau karena kesadaran internal kalian nggak? Benar nggak? Contoh, harus pakai kaos kaki hitam, harus pakai harus pakai siput kalau perempuan berjilbab. Apakah itu kesadaran internal ataukah karena disuruh? Kira-kira. Nah, itulah bedanya pembiasaan positif yang karena paksaan dan karena paksaan dan kesadaran ya. Sama seperti bermain game tadi, kalau kita tuh maksa, nah itu paksaan akhirnya nihil ya, betul. Kalau misalkan kita membuka sendiri tanpa dipaksa, artinya ada kesadaran di dalam diri, sama seperti kebiasaan. Itu artinya maknanya dari sini kita ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa lebih memahami lagi yang ini masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini metode layanan ibu menggunakan arka ya. Arka itu singkatan, bukan nama orang. Arka itu terdiri dari ada aktivitas ya, ada refleksinya, ada konseptualnya. Atau konseptual itu adalah pengalaman kalian secara kontekstual dengan pemahaman kalian tentang materi ini. Dan yang terakhir itu ada aplikasi, yaitu hal yang harus dilakukan dari kegiatan layanan kami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sepakat waktu dulu karena kita ini lewat dikit. Misalkan nih kelewatan jam istirahat sedikit aja nggak apa-apa ya. Tapi ibu minta waktu sama bapak ibu nanti ada jeda lebih lama untuk istirahat sedikit. Ya, kalian PTS ya hari ini ya. Mbak Ipa PTS ya? Minggu depan, berarti masih bisa ya. Ibu minta waktu beliau. Oke, kita kesepakatan waktu. Kalau memang ada jeda istirahat terambil, mohon dimaafkan dari Pak Bumi, tapi nanti diganti. Jadi pas yang lain masuk kelas, kalian ada jeda sedikit istirahat gitu maksudnya. Ya. Bisa sepakat kita? Kira-kira setuju nggak? Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita mulai dengan aktivitas. Kemarin sudah melaksanakan ini? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, ibu akan bagikan satu orang satu. Pulpennya udah disiapin belum? Oke, siapin dulu. Oke. Ibu akan bagikan ya.
Silahkan identifikasi atau temukan kebiasaan positif dan kebiasaan negatif yang telah dilakukan selama 3 hari kemarin. Terlaksana enggak? Oh, kebiasaan kemarin yang kutulis dengan ibu, 1 ini, 2 ini. Ada 2 aja kan? Nah, silahkan diidentifikasi. Sticky note, ya. Tulis aja kebiasaan yang kemarin sudah kalian kerjakan selama 3 hari. Ya, ditulis. Tulis nama kelas, kegiatan yang sudah kalian lakukan, identifikasi. Yang berapa? Kemarin kan sudah diberi tugas 3 hari itu melaksanakan kebiasaan positif, ya kan? Nah, sekarang ditulis. Ya. Nanti setelah itu, ya kedua-duanya kan kalian 2 kan? Nah, 2 hal kan? Oke, ya. Nah, sekarang silahkan kita refleksi, ya. Oke, kita kegiatan kedua ini langsung refleksi. Oke, dan kita mulai dari ya, Azia. Ya, silahkan. Identifikasi berdiri saja. Ibu kita bertanya saling bertanya. Jadi kamu kamu kegiatannya apa saja selama 3 hari berturut-turut? Boleh di suaranya lebih keras biar belajar sama tidur lebih cepat. Oke. Kira-kira ada nggak dampak positif yang kamu rasakan setelah melaksanakan 3 hari? Ada. Sebelumnya gini, terlaksana nggak? Iya, terlaksana berapa hari? 2 hari. Hari apa yang tidak terlaksana? Hari Senin. Kalau Senin belajarnya tidak dilaksanakan. Kalau hari Rabu tidurnya yang larut malam. Sekarang ada nggak dampak positif yang kamu rasakan setelah melaksanakan kebiasaan itu? Ada apa kira-kira? Silahkan didengarkan. Hambatannya ada nggak ketika merasakannya? Oh, berarti terasa ringan ya. Nah, sekarang ibu tanya, kamu melaksanakan itu apakah kamu merasa kamu perlu melaksanakan atau hanya sekedar ini tugas dari ibu saja kira-kira? Sekarang bisa nggak kamu kalau misalkan setelah kegiatan ini kamu secara konsisten melaksanakan kebiasaan positif yang kamu buat sendiri? Nanti kita di akhir ya itu akan kita laksanakan. Oke, sekarang enak sekarang berdiri. Oh, Rara, silakan Kak. Mulai dulu nanti maka kita pakai kahut. Ya udah nanti ini aja laptopnya ibu balik nanti ibu balik. Oke, sama seperti tadi ya. Ibu mau tanya soal kegiatan aktivitas kamu apa yang kamu pilih kemarin untuk melaksanakan kebiasaan positif. Kewajiban sebagai ketua kelas sama merapikan tempat tidur pagi hari. Sekarang terlaksana nggak dalam 3 hari? Itu kalau yang merapikan tempat tidur terlaksana atau tidak sama sekali? Hari apa? Hari Senin. Hari Selasa. Mungkin karena kita mulai Senin ya, jadi mungkin di Selasa dan Rabu. Ibu anggap itu terlaksana karena ibu mulainya Senin ya. Oke, kamu secara konsisten melaksanakan. Ada nggak sih kamu rasakan dampak positifnya ketika kamu melaksanakan kebiasaan positif itu? Ada nggak sih hambatan ketika kamu melaksanakan itu dalam 3 hari kemarin?
singkat ya aja nggak apa-apa. Yang penting kamu mau main aja. Ya silakan berdiri. Kita sambil melatih ke rasa percaya diri dan kemampuan untuk public speaking. Oke. Nah, Ibu tanya sama Lara, ada nggak? Sama Eta, ada nggak sudah kegiatan yang kamu laksanakan selama 3 hari berturut-turut? Apa saja boleh diceritakan? Tidurnya awal jam berapa biasanya? Kalau sebelumnya jam berapa? Sebelumnya tidur jam berapa? Jam 9. Kalau yang ini yang kemarin Ibu beri tugas itu jam berapa? Jam 8. Jam lebih awal ya. Sekarang terlaksana nggak sih kegiatan yang kamu tulis itu dalam 3 hari terakhir terlaksana? Semuanya Senin, Selasa, Rabu mohon diperhatikan, disimak ya, disimak saja ya. Terlaksana Senin, Selasa, Rabu. Terus ada kasih dampak positif yang kamu rasakan ada apa kira-kira? Dari kamu ini merasa gimana rasanya ketika kamu membantu orang tua? Terus hambatan ada nggak? Kalau yang tidur kan tadi dapat positif ada? Kalau lebih cepat dan lebih fresh. Oke, terus kalau dampak hambatan ada nggak? Hambatannya ketika kamu melaksanakan itu yang 3 hari ini tidak ada, semuanya lancar ya. Terima kasih Eta sudah mau berbagi, merefleksikan hasil kegiatan yang kemarin. Sekarang Zaki silahkan. Nah, oke, sekarang ceritakan kegiatan apa yang kamu lakukan selama 3 hari berturut-turut. Yang lainnya boleh didengarkan, jadi tahu gitu. Nah, bisa juga merefleksikan dirinya ya. Jadi jangan asik bermain sendiri. Silakan Jaki, ceritakan. Itu aja. Oke, nggak apa. Rasanya kalian 2 tapi nggak apa-apa 1. Oke, gimana? Kamu terlaksana nggak tidur lebih awal? Biasanya jam berapa? Ya Allah, itu tuh sudah jam produktif, harusnya dinonaktifkan jam produktifnya ya. Karena kita tuh harusnya meregenerasi lagi energi kita. Makanya tidur itu nggak boleh sampai jam 2. Oke. Sekarang kamu laksanakan 3 hari ini jam berapa tidur? Jam 9. Benar nggak konsisten? Harus jujur, itu hanya tahu. Benar. 2 kali hari apa aja? Senin sama Selasa. Rabu? Kenapa kira-kira malah menurun? Alasannya? Oke. Apa karena ini tugas ibu? Ya benar. Atau karena tugas ya udah dilaksanakan, tapi karena selesai tugas kembali ke awal gitu. Ya. Karena itu kan atau misalkan kamu ada niat? Nggak ada niat. Oke, sekarang kira-kira hambatannya apa? Jadi kamu tidur malam lagi. Itu hambatan. Dan itu termasuk dalam kebiasaan. Kebiasaan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mengakui ya. Yang penting kita mau berniat memperbaiki. Dan silakan duduk. Oke, Rafael. Kegiatan apa saja yang kamu laksanakan? Oke, tidur awal sama tidak main HP. Kira-kira terlaksana nggak 3 hari yang itu? Semuanya terlaksana. Jam berapa kamu tidur? Jam 10 yang sebelumnya? Oh, memang setiap hari jam 10. Oke, kira-kira produktif nggak itu kalau dari jam 10? Kamu merasa lebih segar nggak paginya kalau? Kalau nanti Ibu kasih ya bacaan buku tidur, kebiasaan tidur lebih awal itu efektifnya jam 9 ya, karena harus 6 jam gitu, 6 sampai 7 jam atau 8 jam baru bisa kita meregenerasi kondisi tubuh kita
ke awal. Oke, terus ada nggak sih terlaksana semua? Yang enggak, berarti Senin sama Rabu melaksanakan, artinya mengurangi intensitas main HP. Oke, ada hambatan nggak dalam pelaksanaannya itu? Enggak, masa nggak ada? Ayo. Yang tidur nggak ada. Yang tidur ada. Kalau tidur apa? Itu dampak positifnya. Dampak positif artinya kamu lebih segar bangun pagi. Maksudnya itu kalau hambatan itu kamu tuh main HP tuh kan ada satu kali yang tidak terlaksana. Jadi sampai tidak terlaksana. Kira-kira pastikan. Terima kasih ya Rafa ya. Terakhir silahkan bagi kegiatan awal kegiatan di luar. Kira-kira terlaksana nggak? Dua kegiatan di luar. Di luar itu apa maksudnya? Oh, kegiatan ekskul gitu kan? Bisa jadi. Kalau main di luar kan maksudnya mengurangi intensitas HP gitu. Itu terlaksana nggak? 2 kali tidak terlaksana, artinya 2 hari itu kamu main HP. Ya, ini nggak apa-apa. Oke, sekarang yang terlaksana deh, ada dampak positif nggak? Untuk kamu apa? Cuma lebih bersih. Terus kamunya merasa gimana? Nyaman ya. Oke. Terus ada nggak sih hambatan yang tidak terlaksana tadi kenapa kira-kira? Jadi akhirnya karena dia di rumah ada niat untuk main HP. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang silakan buka HP, Google, klik aja Kahoot, K-A-H-O-O-T. Pinnya 225-144. Ya, 225-144. Oke, Madan, Rara, Bunga, Rafa sudah masuk. Oke, ada lagi? Asia. Oke, kita mulai. Silakan dijawab. Pertanyaannya di depan, jadi di layar kalian itu hanya jawaban warna aja, ya dan tidak. Silakan dibaca, kalau nggak ada yang bisa, kalau nggak bisa kelihatan nanti dibacakan. Oke, kita mulai ya. Oke, siap-siap. Belum. Ya. Oke. Pertanyaannya di depan. Apakah pembiasaan positif dapat membantu karakter yang baik? Merah ya. Apa tadi, Bu? Apakah pembiasaan positif dapat membantu karakter yang baik? Iya. Oke, waktunya habis.
merupakan pengganti persegi. Tapi masih belum kelihatan namanya di sini. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, apakah disiplin waktu termasuk kebiasaan positif yang perlu diterapkan setiap hari? Apakah disiplin Apakah disiplin waktu termasuk kebiasaan positif yang perlu diterapkan setiap hari? Yang menjawab 2 orang, yang menjawab tidak 2 orang. Jawabannya adalah Oke, masih adil ya. Noel mencatatkan jawaban berturut dengan 3 jawaban benar berturut-turut. Wow. Masih ya. Oke, lanjut. Apakah semua kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang otomatis menjadi kebiasaan positif? Betul. 19 orang menjawabnya. Yang gagal 3 orang. Wow, Naomi langsung main lagi. Mana banget ya? Sarah mencatatkan jawaban belum dengan jawaban 4 jawaban benar. Oke, Sarah sudah 3 ya. Nizam naik, Nizam nih naik nih. Oke, apakah kebiasaan bermain gadget tanpa batas termasuk kebiasaan negatif? Apakah kebiasaan bermain gadget tanpa batas termasuk kebiasaan negatif? Oke, yang menjawabnya 18 orang, yang menjawab tidak 4 orang. Berarti kita lihat hasilnya. 12 langsung. Oke, naik langsung Nizam di posisi ketiga. Azia mencatatkan 5 jawaban beruntun terbanyak. Berarti Agil turun posisi kedua, Nomi posisi pertama. Alia mencatatkan 5 jawaban beruntun. Oke, lanjut. Apakah membiasakan diri berkata jujur dapat mempererat hubungan sosial? Ya. Luis ke-22-nya menjawab ya, dan tidak ada. Berarti jawabannya sama semua. Oke, lanjut. Jawaban ke-7. Apakah pembiasaan negatif tidak berpengaruh terhadap masa depan seseorang? Apakah pembiasaan negatif tidak berpengaruh terhadap masa depan seseorang? Kira-kira pembiasaan negatif itu tidak berpengaruh nggak sih? Oke, Oke, yang menjawab tidak 19 orang, yang menjawab tidak 2 orang. Berarti yang benar itu adalah tidak ya. Oke, Fajar di bawah Raskan naik jadi posisi ketiga ya. Keempat. Jadi Naomi, Agil, Nizam. Oke, terakhir pertanyaan ke-8. Apakah kebiasaan menunda-nunda tugas termasuk contoh kebiasaan negatif? Jangan di-support 1 kali biji coba. 1 kali biji. 12. Oke. Yang menjawabnya itu 19 orang, yang tidak itu 3 orang. Cek. Oke. Kira-kira siapa yang bisa Oke, jawaban Fadil yang pertama. Tapi semuanya sudah hebat ya. Semuanya sudah hebat. Pasca Alia dan teman-teman yang lain juga mendapatkan. Ada istilah 2H. Ada yang namanya kesadaran, ada yang namanya aksa. Segala kegiatan kalian yang positif itu tergantung kalian. Kalian menyadari hal itu baik untuk kalian ataupun buruk kalian itu, kalian perlu kesadaran juga ya.
ada perbedaan ketika orang itu sadar dengan orang itu tidak sadar, artinya orang itu terpaksa. Ada perbedaannya, ya. Oke, ini jelasan sedikit. Kalau kesadaran itu mungkin karena dia mau, kesadaran dari dalam dirinya melakukan. Tapi kalau terpaksa itu karena ada dorongan dari eksternal atau orang lain yang menyuruh. Kenapa kesadaran itu lebih utama? Nih, Pak penjelasannya. Karena kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, ya enggak? Terus yang kedua, kalau kita punya kesadaran, ya, perilaku itu walaupun tidak diawasi, ya, walaupun tidak ada yang mengawasi, tapi kita punya kesadaran internal, kita tetap melakukannya. Contoh, ya kayak jadi itu tadi. Karena kita punya kesadaran sebagai seorang muslim harus menggunakan jilbab dan ciput supaya tidak kelihatan rambut, maka kesadaran kita adalah kita menutup, bukan karena bapak, bukan karena ibu menyuruh. Walaupun ibu sari nggak ada, walaupun bapak nggak ada, tapi kalian sudah punya kesadaran untuk menutup diri, aurat, maka kalian akan melakukan itu. Nah itu artinya kesadaran, ya. Nah terus juga kenapa kesadaran itu lebih utama, karena itu bagian dari perilaku, ya, perilaku kalian atau karakter kalian, ya. Oke, nih contohnya, kalau orang sadar, ya, Andi mencuci tangan sebelum makan karena tahu itu mencegah penyakit. Berarti dia sadar, oh itu bawa penyakit, namun kita pada cuci tangan. Itu arti kesadaran. Tapi kalau paksaan, Rina cuci tangan hanya saat belum melihat. Ketika tidak diawasi, dia lupa atau tidak peduli. Berarti karena terpaksa, karena ada ibu yang menyuruh, ya kan? Maka dia acuh dan cuek. Tapi kalau orang punya kesadaran, tidak ada guru ataupun nggak ada guru, dia akan tetap melakukan. Karena apa? Karena itu tahu manfaatnya. Oh, aku cuci tangan manfaatnya untuk kebersihan diriku, untuk kesehatan diriku. Nah itu perbedaannya. Bisa dipahami? Paham ya? Berarti harus, ya apa jadi di awal tadi, punya kesadaran. Untuk apa sih aku melakukan ini? Ya, tolong diperhatikan. Oke. Nah terus ada juga namanya kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Apa sih kebiasaan positif? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kebiasaan positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Oke, yang lain. Jangan berlambat. Oke, itu salah satu contoh kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan negatif apa? Oke, metode harian itu membuang sampah sembarangan, mengikuti pergaulan bebas, apa lagi? Oke, ya. Itu yang kalian sebutkan adalah contohnya. Jadi kebiasaan positif itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebalikannya kalau negatif itu kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang. Tentu masing-masing punya dampak yang berbeda, ya. Nih, 5 tombol ajaib, ya. 5 tombol ajaib ini terdiri dari kesenangan, kebanggaan, pengetahuan, manfaat, dan tantangan. Jadi nanti pilih aktivitas atau kebiasaan positif yang kamu senangi. Jadi cara membangun kebiasaan positif itu mencari hal yang kamu suka dulu. Apa yang kamu suka untuk membangun kebiasaan positif? Nah, terus yang kedua, pilih aktivitas atau kebiasaan positif yang membuatmu merasa bangga untuk melakukannya. Itu dulu, kan? Senang, terus bangga. Terus yang ketiga, pilih aktivitas atau kebiasaan positif yang membuatmu untuk tergerak. Oh, aku harus melakukannya ini. Tergerak hati kita untuk melakukannya. Olahraga boleh, atau membuang sampah boleh pada tempatnya. Itu salah satu yang menggerakkan hati kita untuk menjadi semangat. Itu contoh ya. Terus pilih aktivitas atau kebiasaan positif yang memberikan manfaat untuk kalian dan orang lain. Dan kamu paham, oh manfaatnya apa? Jadi apa tadi pertama? Senang, yang kamu senangi. Yang kedua, yang kamu banggakan aktivitasnya, ya. Yang ketiga, tergerak melakukannya. Yang keempat, memberi manfaat untuk kamu dan orang lain dan kamu tahu manfaatnya apa. Dan yang terakhir,
poster orang lari kan, oh aku harus kurus kayak apa caranya, itu sebagai motivasi awal. Jadi harus jelas dulu. Sekiranya kita ada termotivasi dan terpacu. Yang kedua, buat itu jadi menarik. Misalkan, contoh, kalian pengen olahraga, pengen kurus, contoh ya, kebiasaan positif ini kalian bangun itu aku pengen kurus dan aku pengen sehat. Maka cara yang menariknya adalah, oh boleh dengan mendengarkan musik sambil lari, atau kalian sambil lari, misalkan sambil ngobrol sama teman. Nah itu salah satu caranya, ya, untuk kalian bisa membangun kebiasaan positif itu. Cara menumbuhkannya. Yang ketiga, buat jadi mudah. Contoh, jangan langsung yang berat, misalkan larinya langsung 15 kilo, jangan. Anggap dari sini halaman bikin kita misalkan di sekolah satu halaman yang pelan-pelan aja tapi konsisten, ya. Jangan langsung banyak tapi kita kelelahan. Nah, usahakan buat itu jadi mudah. Yang terakhir, kita kasih reward untuk diri kita. Kalau kita berhasil, apa hadiah untuk kita beri hadiah untuk diri kita sebagai ucapan terima kasih, ya. Nah itu cara menumbuhkan kebiasaan positif, ya. Dan yang terakhir, cara menghilangkan kebiasaan negatif. Nih salah satunya. Nah nih, contoh kayak HP tadi. Beri petunjuk agar tidak terlihat. Ketika kalian asik main HP malam-malam sehingga terganggu tidurnya Jaki Ai. Kamu kan kadang main HP lo Jaki tuh. Kenapa? Kita main HP lo sampai begadang main HP lo. Caranya untuk menghilangkan ini, jauhkan HP itu dari dekat ikan. Itu salah satu cara pertama. Jangan sampai kelihatan. Beri petunjuk agar tidak terlihat, ya. Dijauhkan, dihindarkan. Pokoknya jangan sampai kita melihat. Itu dulu caranya. Tapi harus konsisten dan benar-benar dari kesadaran. Yang kedua, buat itu kali menarik. Contoh ya, bikin passwordnya panjang lebar, tinggi dan sebagainya. Terus buat lepas ke aplikasinya atau dihilangkan dan buat itu tidak menarik, ya. Itu cara yang kedua. Terus yang ketiga, buat jadi sulit. Nah, seperti kata tadi yang rumit. Kalau yang tidak menarik tadi, kita menemukan kerugiannya, membuat kerugiannya apa kalau main HP kelamaan pasti. Nah, itu bikin kita tidak menarik. Oh, aku jadinya lelah, aku jadinya kurang belajar, nilai kurang rendah. Nah, itu salah satunya hal yang membuat kita tidak menarik, ya. Terus yang terakhir, nih, buat jadi penyesalan atau aplikasi. Ini kita ada kegiatan, ya. Kegiatannya kita 2 orang, ya. Pilih 2 orang. Kalau silakan kalian diskusikan, bertukar pikiran. Jadi masing-masing tadi berdua ya. Kalian berdua itu berdiskusi, bertukar pikiran. Kalian menentukan kebiasaan positif yang pengen dibangun. Kayak kemarin Ibu mau nyuruh kegiatan yang pengen dibangun, tapi ini diskusi, ya. Jadi kalian berdiskusi masing-masing menentukan kebiasaan positif yang ingin dibangun dan kebiasaan negatif yang ingin dihilangkan. Paham? Paham? Melalui lembar komitmen. 1 orang 1. Jadi masing-masing mencatat, tapi sambil diskusi. Kebiasaan positifku ya. Negatif saya apa ya? Bangun. Apa? Enggak. Sambil diskusi ya. Sambil berdiskusi. Gak ada apa-apa.
Ibu nggak mengulangi lagi ya, cukup kalian mendengarkan baik-baik. Ini ada kebiasaan negatif dan kebiasaan positif. Oke, kita bahas dulu tentang kebiasaan negatif. Di sini sudah ditulis di lembar komitmen kebiasaan negatif kalian apa saja. Disalin di sini. Paham? Paham? Ini kebiasaan negatif yang ingin dihilangkan. Berarti yang ingin dihilangkan tuh yang di tujuan ini. Tulis yang di tujuan ini, salin di sini. Ya, jangan yang di atas ini disalin ke sini, tapi yang tujuan pribadi. Tujuan pribadi yang mengurangi dan menghilangkan kebiasaan negatif. Itu salin di habit tracker kebiasaan negatif. Paham? Ya. Pokoknya yang tujuan pribadi ini nah, yang mengurangi dan menghilangkan kebiasaan negatif itu disalin di habit tracker kebiasaan negatif. Di sini tulis, ya. Jadi yang kebiasaan ikut tulis tadi di sini disalin di sini. Nanti dilaksanakan selama 2 minggu. Paham? 2 minggu. Ini ada tanggalnya. 22 sampai 28 berarti dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya, tunggu dulu. Mau jelaskan. Itu ada 2. Ini yang negatif. Nah, yang positif yang di belakangnya. Nah, jadi ada 2. Kalau yang positif, yang tujuan ini, tujuan pribadi yang positif, diandap di lembar habit tracker yang positif. Tulis di sini poin-poin yang sudah Bu Anita tulis. Paham? Nanti laksanakan selama 2 minggu berturut-turut. Harus benar-benar melaksanakan karena ibu akan memantau selama 2 minggu. Ya. Selain ibu Sari yang memantau, teman sekelompok kalian akan saling mengingatkan. Jadi silakan kawan Adita pun dicek apa aja kegiatan yang hendak dia bangun, kegiatan positifnya, kegiatan negatif yang hendak dihilangkannya apa. Jadi kan sambil mengingat lewat WA barang, Bu Adita sudah mencetak, sudah kayak melaksanakan kegiatan nikah, lembar komitmen nikah yang positif dan menghilangkan kebiasaan negatif sambil aja di WA temennya. Biar lewat grup gak apa-apa. Jadi tukar sebaya, ya paham ya? Ya nanti Ibu Sari sama orang tua kalian lewat grup juga akan mengkonfirmasi mengenai habit tracker ini agar orang tua kalian juga ikut memantau. Sebelum kesimpulan, Ibu pengen tanya salah satu deh bagaimana rasanya layanan. Apa ada nggak sih yang kamu temukan atau kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Belajar. Oke. Yang lainnya ada mau mengungkapkan? Ayo. Kira-kira apa sih yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Ayo, Atika. Silakan berdiri. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan materi ini dan apa yang ilmu atau apa yang kamu bisa dapatkan dari sini? Dapat pengetahuan berbeda antara positif dan negatif. Ada lagi? Ada nggak sih kesadaran pengen kayaknya pengen ada kesadaran baik diri dan salah. Oke, silakan. Terima kasih ya. Kira-kira ada nggak materi selanjutnya yang pengen kalian tahu selain dari kali ini? Kira-kira apa? Tentang apa? Tentang lingkungan sekolah. Yang lain? Ada yang lain? Itu simpan 2 minggu nanti tanggal berapa tuh terakhir? Tanggal 7 dikumpulkan ya. 7 Oktober kumpulkan dengan ibu, jadi bisa lihat melaksanakan nggak secara konsisten nggak. Nanti itu sambil memantau dengan orang tua juga ya. Oke. Apa lagi ya? Silakan nanti isi lembar komitmen lewat link yang ibu bagikan. Isinya boleh sesantai kalian setelah pulang sekolah juga nggak apa-apa. Yang penting harus terisi ya. Ada lembar evaluasi proses dan hasil di dalamnya sama refleksi kegiatan. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Kalau gitu Ibu Sari mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk anak-anak sekalian. Harapan Ibu
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan yang 3 hari kemarin dikumpulkan. Ibu, nanti aku paling